Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, saya Lisa Nuria dari Prodi PGSD semester 3 dengan kode 118 kelas 3A akan mempresentasikan secara singkat tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dalam pemenuhan tugas ke-1 yang berfokus pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan nama Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah. Pancasila saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam konteks sejarah Indonesia, mulai dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Kemudian saya akan menjelaskan pada awal kemerdekaan tahun 1945, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Pancasila sendiri menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa dalam perjuangan kemerdekaan pada saat kemerdekaan. Kemudian pada masa RIS tahun 1949 sampai 1950, pada masa ini Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat atau RIS, Pancasila masih menjadi landasan ideologi negara. Lalu pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pancasila digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan pemerintah dan menekan oposisi politik. Lalu masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi semua organisasi masyarakat dan partai politik. Pemerintah menggunakan Pancasila untuk mempertahankan stabilitas dan keamanan nasional pada masa Orde Baru ini. Dan yang terakhir, pada masa reformasi terjadi tahun 1998 sampai sekarang. Pancasila masih tetap menjadi dasar negara dan ideologi bangsa, tetapi dengan penafsiran yang lebih demokratis dan menghargai hak asasi manusia. Dan salah satu peristiwa yang paling penting yaitu peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan dan kesatuan bangsa. Sumpah ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang tercermin yaitu persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda menunjukkan pentingnya bersatu dan memiliki tujuan yang sama. Kemudian keadilan sosial. Semangat Sumpah Pemuda juga mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu refleksi pribadi atau pelajaran yang dapat diambil dari Sumpah Pemuda adalah pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini untuk membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang berbeda. Demikianlah presentasi sederhana yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.